Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, bertatap muka kembali dalam podcast Kemenak Gresik. Kali ini dalam edisi bulan Ramadan, program IPARI Kemenak Kabupaten Gresik akan memberikan podcast yang berisi tentang persiapan Ramadan dan menyikapi tentang perbedaan penentuan awal Ramadan yang bisa saja terjadi, walaupun belum tentu bisa terjadi. Sebelumnya mari kita ucapkan salam manfaat. Oke, dalam kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Ustadz Tajun Nasir dari Kecamatan Panceng. Beliau merupakan pendakwah dan penyuluh agama Islam Kabupaten Gresik yang tinggal di Panceng. Beliau sudah melalang buana di bidang dakwah Islamiyah. Selamat sore Pak Tajun Nasir. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat selalu. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Kemenak Kabupaten Gresik. Untuk kali ini kita sebagai seorang mukmin, langsung pertanyaan kita sebagai seorang mukmin, kira-kira untuk menghadapi bulan Ramadan ini apa yang perlu kita persiapkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Jadi tentu pertama kalau kita bicara tentang persiapan bulan Ramadan, ya bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan, persiapan paling penting dan paling pokok itu tentunya adalah pertama persiapan ilmu ya. Jadi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al ilmu qoblal qauli wal amal. Jadi ilmu itu harus didahulukan sebelum mengucapkan dan melaksanakan suatu perbuatan. Jadi sebelum pelaksanaan puasa Ramadan ya, untuk mempersiapkan itu ya kita harus tahu dulu bagaimana ilmu-ilmu khususnya hukum-hukum yang terkait dengan puasa Ramadan gitu. Misalnya tentang bab niat puasa itu dimulai sejak kapan gitu ya. Lalu makan sahur itu batas akhirnya sampai kapan dan seterusnya. Itu yang pertama tentu saja itu. Terus ada selanjutnya persiapan lain. Terus kemudian yang kedua yang tidak kalah penting karena puasa Ramadan ini adalah ibadah fisik ya. Tentu ya persiapan fisik juga harus kita siapkan. Nah, kalau kita nyontoh Nabi itu ya meskipun kita sekarang sudah mau masuk Ramadan ya, salah satu persiapan fisik yang dilakukan Nabi itu untuk menghadapi Ramadan disebutkan di salah satu riwayat itu beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban gitu. Sehingga nanti ketika masuk Ramadan kita sudah siap, sudah latihan puasa sejak awal di bulan Sya'ban sehingga tidak kaget gitu ya ketika masuk Ramadan tiba-tiba tidak makan seharian. Nah, itu kan biasanya banyak orang yang kadang itu lupa gitu ya. Karena kemarin masih sarapan pagi ya, kemudian besoknya puasa itu lupa dia. Nah itu baik. Gitu. Ya. Mungkin juga perlu persiapan maliyah nggak Pak? Persiapan keuangan itu. Nah, tentu saja keuangan itu juga harus dipersiapkan dengan baik ya, karena ketika bulan Ramadan itu kan mesti banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi ya, khususnya untuk kebutuhan-kebutuhan ibadah ya, apalagi ibu-ibu gitu ya. Tentu mikir nanti apa bukanya itu menunya apa, sahurnya itu menunya apa. Tapi selain itu memenuhi kebutuhan ibadah kita ya, di bulan Ramadan itu kan juga dianjurkan banyak bersedekah ya, bersedekah. Jadi kalau bisa ya ketika Ramadan persiapan maliyah itu ya kita siapkan dana-dana yang nanti kita gunakan untuk bersedekah di bulan Ramadan. Wow, ya bagus sekali. Terima kasih Pak Tajun Nasir. Untuk selanjutnya, ini kan sore ini akan diadakan sidang isbat ya dengan Royatul Hilal. Kalau di Gresik di Condrodipo. Ya. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan awal Ramadan adalah 1 Maret. Kalau kemungkinan setelah sidang isbat kok ditentukan Ramadannya 2 Maret. Ini menurut Pak Tajun Nasir bagaimana menyikapinya masyarakat yang ada di Indonesia, terutama umat Islam yang di Kabupaten Gresik?
Iya, terima kasih. Baik, jadi sebelum kita bicara ke situ ya, kalau kita bicara Indonesia sendiri, itu sebenarnya unik ya, dalam artian agak berbeda dengan negeri-negeri Muslim yang lain. Kalau misalnya di negara-negara Arab contohnya, itu mazhab apapun, itu mereka kalau puasa, hari raya, itu semuanya kompak ikut keputusan pemerintah gitu. Nah, tapi Indonesia ini beda ya. Di Indonesia ini karena pemerintah kita sangat toleran. Jadi pemerintah kita dalam hal ini memberikan kebebasan gitu ya. Maksudnya yang banyak terjadi yaitu yang jenengan sebut tadi, maksudnya Ormas Muhammadiyah itu kan beberapa kali berbeda. Nah, pemerintah kita memberikan kebebasan ya kepada ormas-ormas yang berbeda itu untuk melaksanakan ibadah puasa meskipun berbeda dengan keputusan pemerintah. Ya, jadi seperti itu. Kalau selama ini praktek yang terjadi memang seperti itu di Indonesia, dan ini sebenarnya suatu hal yang patut kita syukuri ya sebenarnya. Jadi ini kan buktikan bahwa memang toleransi beragama itu di Indonesia sudah berjalan dengan cukup baik. Oh ya, berarti kalau sebagai tidak pemerintah, sebagai kita sebagai kitanya, sebagai orang Muslim gitu, kadang melihat tetangga kita kok sudah puasa duluan, kok kita belum, masih berpuasa. Ini bagaimana menurut jenengan, Pak Ustadz Tajun Nasir? Ya itu tadi berarti kita saling toleransi sesama tetangga gitu ya. Jadi misalnya kalau bagi yang memulai awal puasa, ya maksudnya sudah puasa terlebih dahulu, itu ya bertoleransi, dalam artian toleransi di sini tidak menyala-nyalakan yang puasanya lebih akhir gitu ya, nganggap bahwa keputusan atau pendapat yang dianutnya itu pendapat yang keliru gitu ya, pendapat yang salah atau keliru. Sebaliknya yang puasanya lebih akhir juga kalau bisa ya bertoleransi. Kalau misalnya kita belum puasa ya karena ikut keputusan yang besok misalnya, tapi tetangga kita ternyata sudah memulai puasa, ya kalau bisa toleransinya itu ya jangan misalnya nunjukkan sarapan di luar atau ini ya iming-iming dan lain sebagainya gitu. Takut batal. Cuman ini Ustadz, jadi kemungkinan besar insya Allah kalau melihat dari hitungan hisab itu insya Allah bareng gitu. Baik awal Ramadan atau awal Syawal. Kalau awal Ramadan itu secara hisab itu, kalau kriteria yang dipakai pemerintah sekarang itu kan minimal ketinggian hilal 3 derajat, sudut elongasinya 6,4. Nah, kalau di Indonesia yang memenuhi persis itu sebenarnya wilayah Banda Aceh sana. Kalau yang lain-lain memang ketinggiannya sudah 3 derajat, tapi elongasinya belum sampai 6,4 gitu. Jadi kemungkinan kalau di Aceh itu sudah melihat, ya insya Allah melihat. Berarti puasanya bareng ya? Tapi kalau Lebaran kayaknya mungkin ya hampir bisa dipastikan bareng. Karena hitungannya nanti pas akhir Ramadan ya, 29 Ramadan itu hilalnya masih di bawah ufuk. Jadi kalau ada yang ngaku lihat pasti ditolak itu kesaksiannya. Gitu. Iya. Begitu juga. Jadi, untuk Pak Tajun Nasir ini kalau melihat fenomena ya, terutama di Gresik ini kan banyak warung kopi gitu. Nah, ya mungkin ada saran-saran gitu. Mungkin bukanya itu jangan pagi hari, menjelang buka atau malam hari, atau gimana menyemangati anak-anak muda agar bergeser dari warung kopi ikut raweh, dari warung kopi setelah isya saja ke warung kopinya, atau bagaimana gitu. Mungkin ada nasihat khusus buat kita sebagai warga Gresik gitu. Ya, jadi kalau terkait masalah itu, memang kalau kita bicara wajib nggak wajib, yang wajib dilakukan di bulan Ramadan itu kan puasa Ramadan ya, itu hukumnya wajib, tidak boleh tidak ya. Maka kalau terkait warung tadi ya, sebelum bicara tentang warung buka malam itu kan, mohon maaf, kita seperti tahun lalu itu saya pribadi masih sering menemui fenomena warung-warung yang ditutup keber sebagian gitu. Nah, ini fenomena yang memang real dan nyata gitu, dan nggak tahu di situ banyak sepeda motor parkir ya. Ya kita husnudzon saja, mungkin sedang pengajian atau apa ya. Oh, terima kasih Ustadz Tajun Nasir.
Untuk persiapan lagi, butuhkah persiapan rohani yang mental kita sebagai umat Islam dalam menghadapi bulan Ramadan ini? Ya, tentu itu juga salah satu persiapan yang tidak kalah pentingnya dari persiapan ilmu dan persiapan fisik ya. Di ketika bulan Ramadan itu selain kita dilarang makan dan minum, itu kan Rasulullah pernah mengatakan dalam salah satu hadis ya, kurang lebih maknanya kalau ada orang yang puasa Ramadan tapi tidak bisa menjaga mulutnya ya, tidak bisa menjaga dari mengumbar kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan, itu Allah sama sekali tidak butuh terhadap puasanya. Artinya puasa yang dia lakukan itu tetap sah, menggugurkan kewajiban, tapi dia tidak dapat pahala apa-apa gitu. Artinya harus siap bahwa niat kita bulan Ramadan, puasa Ramadan itu untuk menyucikan diri, menyucikan jiwa dari segala macam perbuatan tercela gitu. Oh gitu, iya. Terima kasih Pak Tajun Nasir. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ini kan kita sulit untuk menjauh daripada yang namanya HP, media sosial gitu ya. Untuk persiapan bulan Ramadan itu mungkin cara bijak menggunakan media sosial, HP itu gimana? Apa kita matikan sama sekali supaya tidak ber-HP sama sekali? Bisa kita katakan HP ini kan ibarat pisau. Jadi dia bisa dipakai untuk menyakiti orang lain, bisa juga dipakai untuk masak di dapur. Jadi tergantung bagaimana kita memanfaatkan ya. Jadi memang HP ini kan banyak sekali manfaatnya gitu ya. Banyak sekali manfaatnya ya. Salah satu caranya ya kita gunakan HP ini secara bijak. Kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Atau kalau bisa ya kita kurangi juga lah porsi untuk HP yang di bulan Ramadan, kita perbanyak untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain ya, seperti baca Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Jadi kita persiapkan diri kita ya, jangan sampai waktu kita sia-sia di bulan Ramadan ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Iya, terima kasih atas segala ilmu dan informasinya. Ya, alhamdulillah. Yang penting kita berusaha maksimal dan optimal mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang terbaik ya, supaya mendapatkan berkah Ramadan, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga bisa menghadapi bulan Ramadan ini dengan baik. Terima kasih Pak Tajun Nasir. Nanti kita lanjutkan dengan podcast yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita salam bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.